Ngomongin sejarah, kalian tahu gak sih apa itu yang Java? Gak tahu. Apa sih itu yang Java? Daripada kita penasaran, mending nonton sejarahnya yuk. Apa sih tujuan diadakan Kongres Young Java ini? Tujuannya adalah mempererat persaudaraan antar anggota, membangkitkan semangat kebangsaan, serta menyatukan pemuda dari berbagai daerah di Jawa. Di mana Kongres Young Java pertama kali diadakan? Kongres pertama Young Java diadakan di Yogyakarta. Kapan sih Young Java ini dilaksanakan? Kongres pertama Young Java diadakan pada tahun 1918. Siapa sih tokoh-tokoh penting di dalam Kongres Young Java ini? Tokoh-tokohnya antara lain adalah Satiman Nurjo-Sanjojo, Sukemi, Sunario, Sujono, dan Raden Ngabehi Dwi Josewojo. Kenapa sih Kongres Young Java dianggap penting dalam sejarah Indonesia? Karena dari kongres inilah muncul kesadaran nasional dan semangat untuk bersatu sebagai satu bangsa, bukan hanya berdasarkan kedaerahan. Bagaimana cara Young Java menyatukan pemuda dari berbagai daerah? Dengan menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan membuka keanggotaan untuk semua pemuda dari daerah manapun. Jadi gitu sejarah Young Java. Menarik banget ya? Nah iya gitu. Betul banget. Tapi kalian penasaran gak sih suasana saat kongresnya? Penasaran banget. Aduh, aku ngantuk. Bacanya lanjut besok deh. Young Java adalah organisasi pemuda yang didirikan pada tahun 1915 oleh Satiman Wirsosanjojo di Stopia, Jakarta, dengan nama awal Trikoro Darmo. Awalnya berfokus pada kebudayaan dan pendidikan Jawa. Organisasinya kemudian berkembang menjadi pelopor persatuan nasional dengan merangkul berbagai organisasi pemuda kedaerahan lainnya. Young Java memainkan peran krusial dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan akhirnya bubar pada tahun 1929 untuk dilebur menjadi organisasi yang lebih besar, yaitu Indonesia Muda. Tahun 1920-an, semangat kebangkitan pemuda mulai membara di seluruh tanah Jawa. Di sebuah pendopo sederhana, para anggota Young Java berkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Jawa, Sunda, Madura, hingga Bali. Masing-masing membawa logat dan bahasa daerahnya. Namun satu tujuan menyatukan mereka, yaitu persatuan Indonesia. Para saderek, monggo. Kula nyuwun panajengan kami meneng sakedap. Rapat dina menika badhe kita wiwiti. Kita rembungan bab masa depan pemuda Jawa. Nuhun Kang Sirono, tapi abdi oge parantos nyiapkeun catetana. Punten, urang kedah bahas kumaha urang ngahiji sareng organisasi pemuda sejen. Betul Je, kaulah sependapat. Man orang-orang beda daerah bisa nyari senyato satu tujuan bakal lebih kuat. Sampun laras saudara. Saking Bali titiang sami ngaturangang semangat sanes sami. Yening kita bersatu kita dados langkung kiat. Tapi piye cara nyatukan kabeh iki? Wong piye daerah ada dewe-dewe. Laras pisan, tapi orang sadayana oge bangsa nu sami naha moal tiasa karena aya pernyataan ampikeun ngahiji. Mungkin bisa kadimawan seperti janji suci sak pemuda sane ngalantarang rasa satunggal. Mun gitu bagus, biar nanti anak cucu tahu pemuda dulu niatnya jujur untuk tanah air. Leres, mugi-mugi rembungan menikah dados wiwitan persatuan dasar kanggo masa depan bangsa. Kita kudu ora mau ngomong nanging uga tumindak.
Yong Java iki dudu organisasi nanging gerakan. Sanes ukur gerakan, tapi panggilan jiwa Kang, urang kena jadi contoh pikan sadayana pemuda. Di tiang satuju kita tulis hasil rapat nyuratan rasa persatuan dan cinta tanah air. Are, kau udah siap tanda tangan pokoknya di Indonesia. Hidup pemuda! Hidup Dan begitulah dari pertemuan sederhana dengan beragam bahasa dan logat, lahirlah semangat besar bernama persatuan. Walau mereka datang dari Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, tetapi hati mereka satu, yaitu tanah air Indonesia. Ternyata hanya mimpi. Oh, jadi gitu ya Kongres Yong Java.